Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Bagaimana jika rumahmu yang seharusnya jadi tempat paling aman, tiba-tiba diserbu militer dan agen rahasia asing dalam hitungan detik? Inilah kisah mencekam yang harus dihadapi Joe saat identitas rahasianya terbongkar di season 1 episode kedua, serial Lioness. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, link lengkap ada di kolom deskripsi ya. Nah, langsung aja kita bedah alur cerita lengkapnya. Episode 2 dibuka dengan keadaan yang menegangkan. Joe yang diculik di episode sebelumnya dibawa ke sebuah rumah persembunyian dengan kepala tertutup oleh beberapa agen rahasia Rusia. Di situ, seluruh pakaian Joe dilepaskan dalam kondisi terikat. Penculik ini sangat terobsesi mencari alat pelacak yang dia duga ditanam di dalam tubuh Joe. Joe mencoba bertahan dan meyakinkan penculiknya bahwa agen seperti dirinya tidak pernah memakai implan pelacak, karena bakal mudah terdeteksi oleh alat scan di bandara. Namun sang penculik tidak percaya dan mengancam bakal membedah tubuh Joe sampai menemukannya. Dalam posisi terdesak, Joe terpaksa menyerah dan mengarahkan penculik ke jempol kaki kirinya. Wait. Okay. Si agen Rusia akhirnya berhasil mengeluarkan alat pelacak kecil dari bawah jempol Joe. Можно diestra. Gak lama kemudian, tim taktis anak buah Joe yang mendeteksi lokasi sinyal alat pelacak melakukan penggerebekan cepat ke rumah tempat Joe disekap. Setelah bergerak masuk dan memeriksa setiap ruangan, mereka tidak berhasil menemukan keberadaan Joe. Hanya ada alat pelacaknya yang ditinggal di ruangan itu. Sementara di depan rumah, Joe terjadi pembicaraan telepon yang intens antara Caitlin dan Westfield. Mereka menyadari musuh hanya menemukan alat pelacak yang memang sengaja ditinggalkan. Caitlin kemudian meminta izin untuk menerjunkan tim khusus dari PRI demi membereskan kekacauan ini. Pimpinannya pun memberikan hijau serta batas waktu 6 jam untuk membongkar semuanya sampai Joe ditemukan. Suami Joe, Neil, yang berniat mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah, mendadak dibuat bingung dan panik karena jalanan di sekitar rumahnya diblokir dan ada mobil terbengkalai. Neil langsung menghampiri Caitlin. Caitlin memintanya untuk tetap tenang, serta tidak memicu kepanikan tetangga dan anak-anaknya. Caitlin memastikan bahwa Joe masih hidup dan berjanji bakal mengurus semuanya, termasuk menyiapkan alasan yang masuk akal soal pemblokiran jalan, agar anak-anak Neil tidak curiga atau trauma. Me too, Dad. Neil akhirnya kembali ke mobil untuk mengantar anak-anaknya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Fokus cerita lalu flashback kembali ke 6 bulan sebelum Joe diculik, malam ketika rumah Joe diserang. Saat itu, Cruz yang baru saja pulang ke rumahnya setelah selesai dari tugas lapangan di Ukraina. Dia mencoba menikmati waktu luang di rumah bersama pasangannya, Josie. Sambil bersantai dan mandi bersama, mereka sempat berbincang dalam soal perubahan peta perang modern, di mana drone murah seharga puluhan dolar kini mampu menahan pergerakan ribuan pasukan darat. You know, Einstein was asked what weapons we'd use in worlds. Sticks. Namun, suasana mesra dan obrolan santai itu mendadak buyar ketika ponsel Cruz berdering kencang, panggilan darurat untuk segera ke rumah Joe. Sementara itu, Caitlin dan tim penyidik dan pengaman sudah memadati rumah Joe. 2 penyerang yang tewas di halaman rumah diketahui menggunakan paspor palsu Rumania dan Belarusia yang terindikasi kuat sebagai agen SVR Rusia. ID. Virginians. Where is she and her family? House at the farm. Joe ditemukan selamat dalam kondisi syok dan terduduk di area tangga. They attempted to force entry through the front door, but
This one just won't end. Caitlin yang baru tiba menegaskan bahwa Joe dan seluruh keluarganya harus segera dievakuasi ke lokasi aman, karena diduga kuat masih ada pengintai musuh yang mengawasi rumah tersebut. Sweeping for what? Perps are laying in the front yard. Tim lapangan yang dipimpin oleh Randy dan Tucker menyisir area belakang rumah Joe. Mereka merasa ada yang aneh dengan aksi penyerangan tersebut, karena terasa terlalu amatir untuk ukuran agen rahasia Rusia. Randy curiga para penyerang tidak bekerja sendiri, dan pasti ada tim pengawas yang memantau dari jarak dekat. No fucking way. Well, we just took a really shiny penny. Mereka kemudian naik ke atap untuk mengamati kondisi sekeliling rumah dari ketinggian. Dugaan mereka terbukti benar. Tim berhasil mengidentifikasi seorang pengintai musuh yang bersembunyi di atas atap rumah warga, sekitar 3 rumah dari lokasi kejadian. Northeast. Don't wait for me. Tanpa membuang waktu, tim bergerak cepat dan senyap untuk melumpuhkan pengintai di atap tersebut. Mereka juga mengecoh salah satu musuh yang pura-pura sedang mencari anjingnya yang kabur. Yep, I see that fucker. Whoa, whoa, whoa. Scooter! 50 meters and closing. Wait till he's... Oh, short-haired terrier. Tak berhenti di situ, Randy berinisiatif untuk menyamar jadi pengintai yang mereka lumpuhkan, dan berhasil mengantisipasi pergerakan mobil pelarian musuh yang mendekat untuk melakukan penjemputan. I'm gonna try to draw him out. Dan langsung menembak mati pengemudinya di tempat sebelum sempat melarikan diri. Neil dan anak-anak Joe sempat panik mendengar suara tembakan lagi. Badges out, boys. FBI! Di saat yang sama, Joe dibawa menggunakan mobil bersama Caitlin untuk dievakuasi ke markas utama. Anggota tim Joe menghubungi mereka untuk melaporkan perkembangan situasi. 2 pengintai berhasil mereka tangkap, dan 1 orang pengemudi tewas di tempat. There's a driver and 2 spotters. The driver is dead. Roger that. Di sepanjang perjalanan, Joe merasa sangat hancur dan trauma karena keluarganya harus melihat langsung aksi kekerasan mengerikan di rumah mereka sendiri. I still don't see a pilot over here, Joe. Really? Then I guess we're the only... Namun, Caitlin bersikap tegas dan mengingatkan Joe bahwa dia hanya punya waktu beberapa menit untuk meratapi keadaan. Caitlin menegaskan bahwa ini barulah permulaan dari perang terbuka, dan Joe harus segera menyiapkan mentalnya karena pihak musuh sudah terang-terangan menantang mereka. Damn. They should be proud of me. Alur cerita berpindah ke sebuah restoran mewah tempat seorang pejabat tinggi Rusia bernama Maxim sedang makan malam. Byron Westfield yang juga sedang makan malam di restoran itu datangi meja Maxim dan langsung melancarkan gertakan sengit. The Chinese. Won't be the Russians. Doesn't seem odd to you. Chips to trade. What he doesn't know is... Byron menegaskan bahwa rencana operasi rahasia Rusia di tanah Amerika telah gagal total. To hide the rotting meat. They all stink without perfume. Byron membeberkan bahwa 5 agen mereka sudah dilumpuhkan, 3 tewas dan 2 pengintai berhasil ditangkap hidup-hidup oleh timnya. When you crossed it. You're making the rules. We make the rules here. Dengan nada mengintimidasi, Byron menolak mentah-mentah opsi pertukaran tawanan dan mengancam bakal mengusir diplomat serta staf kedutaan Rusia dari Amerika Serikat. Dia bahkan bersumpah bakal memeras habis semua informasi dari 2 agen yang tersisa sebelum mengirim mereka ke tempat yang sangat terisolasi. I mean, you already gave us our weed and vaping. One of those two, yeah? Byron menegaskan bahwa aksi lancang Rusia yang menyerang pejabat Amerika di wilayah sendiri bakal berbuntut pembalasan yang tak kalah menyakitkan. Shit tastes the same to me. You're not... I don't have one. I have 2. Wait for them. And once we have wrung every ounce of bacon...
Setelah konfrontasi panas itu, Niall dan anak-anaknya segera dievakuasi ke tempat aman, sementara Joe dievakuasi menuju Camp Peary, sebuah fasilitas rahasia milik intelijen. Begitu sampai, Joe disambut oleh Presiden Amerika di film ini bernama Mullins. When I write my memoirs, family okay, Joe? You okay? It comes with the job. Station chief, maybe. These obstacles and shit that you've overcome would be the understanding of the consequences. Melihat Joe yang sangat tertekan, Mullins mencoba menenangkan dengan membicarakan masa depan karir Joe. Mullins mengisyaratkan bahwa suatu saat Joe bakal pensiun dari tugas lapangan dan menjabat posisi penting di balik meja, di mana semua pengalaman pahit yang dilaluinya sekarang bakal menjadi alasan utama mengapa orang-orang bakal menghormati setiap keputusan yang diambilnya kelak. Operation action would have been very, very different. I was on my very precise phrases. Duly noted. You up to speed? Setelah percakapan emosional itu, mereka mulai masuk ke sesi evaluasi utama untuk mengusut bagaimana identitas rahasia Joe bisa terbongkar. Di dalam ruang rapat evaluasi itu, Byron meruntut kembali kronologi kejadian. Operasi ini bermula dari informasi seorang agen ganda Ukraina yang membocorkan keberadaan target penting bernama Alexei Yurimov, hingga akhirnya berhasil ditangkap. Nationals with green cards. Assuming the Americans Ship in 2016. Okay, so sleepers. Correct. Awalnya pihak atasan menduga wajah Joe terekam kamera pengawas di bandara Ukraina dan dicocokkan oleh kecerdasan buatan musuh menggunakan kebocoran data lama. Satellite imagery. We don't believe that she was compromised to file. If so, they would have aggressively sought out our exfil. They did. They've Ukrainian double agent who, unsolicited. Namun Joe mengajukan teori yang jauh lebih masuk akal. Mereka sebenarnya telah dijebak oleh agen ganda Ukraina tersebut dari awal, dan sosok Yurimov yang berhasil mereka tangkap kemungkinan hanyalah aktor bayaran untuk mengalihkan perhatian. Di saat itu juga, rombongan yang membawa keluarga Joe sedang menuju ke rumah aman. Di tengah perjalanan, Bobby menerima telepon dari kantor pusat. Mobil sempat berhenti untuk membagi tugas. Bobby menginstruksikan Cruz dan Kyle untuk memisahkan diri demi mengejar target lain, sementara sisanya pindah mobil untuk mengawal suami dan anak-anak Joe hingga sampai di fasilitas rahasia Camp Peary. You work with my wife. Just did. Di tempat berbeda, Kyle sudah berada di dalam sebuah bar mewah untuk menemui si wanita agen ganda Ukraina. Wanita itu diminta untuk menemui Kyle di luar. 5 minutes. Running low on oil or something? Listen, you can't A lot to talk about. Then we set a meeting and This is my ride. Saat mereka sedang berdebat, Cruz muncul dan tanpa basa-basi langsung menyergap si agen ke dalam mobil dengan kasar untuk dibawa pergi. In case you haven't already figured it out. Cerita ditutup dengan suasana haru di rumah aman Camp Peary. Salah satu anggota tim, Josie, menjaga anak-anak Joe sampai akhirnya tertidur lelap setelah melalui malam yang mencekam. Then how are you gonna protect us? Don't worry. You got a gun? Begitu Joe tiba di lokasi, dia langsung menghampiri suaminya, Neil, yang sedang menyendiri. Kids were asleep. Tak sanggup lagi menahan beban mental dan rasa bersalahnya karena telah membahayakan nyawa keluarganya, Neil yang melihat istrinya hancur langsung merangkul dan berusaha menenangkannya. Menurut kalian, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas bocornya identitas Joe? Tuliskan pendapat atau teori kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Cerita Singkat agar kalian tidak ketinggalan lanjutan cerita film seru berikutnya.
Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.